Shalom adik-adik semua, Joel Kids. Gimana kabarnya nih? Kak Joel lihat di sini, wah semuanya sedang bersuka cita. Gimana kabarnya? Baik? Sehat? Luar biasa? Puji Tuhan semuanya. Wah, Kak Joel lihat ada yang sakit Kak. Wah, Kak Joel berdoa hari ini, semoga semua yang sakit dijamah oleh Tuhan dan segera disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita tadi sudah apa? Sudah pujian, sudah penyembahan, dan ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Joy, sebelum kita mulai firman Tuhan minggu ini, Kak Joy mau sedikit kita ulang dulu nih. Minggu lalu kita belajar tentang apa sih Kak? Nah, ada yang ingat gak nih? Ayo, ada yang masih ingat? Apa-apa? Betul banget. Minggu lalu kita belajar tentang yang namanya true love. True love apa Kak? Yaitu kasih Tuhan yang sejati, Dia memberikan anaknya buat kita, dan gimana kita membalas kasih Tuhan dengan kasih kita. Nah, hari ini adik-adik, Kak Joy mau cerita tentang satu tokoh Alkitab yang dia ini berbeda adik-adik dari tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kita tahu tokoh-tokoh di Alkitab dia ditemui, dia dijumpai oleh Tuhan. Tapi kebanyakan ya adik-adik yang dijumpai oleh Tuhan ini, mereka ini sudah pada tua adik-adik. Misalnya siapa? Ini Pak Abraham. Dia dijumpai oleh Tuhan saat dia juga sudah dewasa. Misalnya lagi yang kedua, ada Bapak Nuh. Dia ditemui oleh Tuhan saat dia umurnya sudah berapa adik-adik? Saat dia disuruh membuat bahtera. Kemudian kita juga tahu ada Nabi Musa. Saat dia disuruh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Semuanya orang dewasa adik-adik. Tapi ada satu tokoh lagi adik-adik, yang dia ini berbeda adik-adik. Ketika dia ditemui oleh Tuhan, dia ini masih sangat kecil adik-adik. Dia masih seorang anak-anak, di mana dia ditemui oleh Tuhan. Dan kita semua tahu siapa dia? Dia adalah Samuel. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang Samuel. Apa sih yang membuat dia ditemui oleh Tuhan? Apa sih Kak yang membuat dia berbeda? Dan kita mau belajar. Jadi sebelumnya itu semuanya kita siapkan hati kita, nggak boleh main-main ya. Nggak boleh mainan handphonenya, gadgetnya nggak boleh. Kak Joy mau semuanya duduk yang rapi dan kita mau siapkan hati kita. Oke? Adik-adik, kenapa sih kira-kira kok Tuhan itu mau sih menjumpai si Samuel ini? Padahal kita tahu loh adik-adik, Samuel itu masih kecil, tapi kok sudah dijumpai sama Tuhan? Adik-adik, ini artinya apa? Bahwa Tuhan tidak cuma menjumpai orang dewasa, tapi Tuhan juga mau menjumpai anak-anak. Yang pertama, kenapa sih Kak kok Tuhan mau menjumpai Samuel? Adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel ini sedang mengalami kesusahan adik-adik, di mana firman Tuhan waktu itu jarang didengar, penglihatan-penglihatan juga jarang Tuhan. Nah, hingga pada waktu itu Tuhan tuh pengen adik-adik dekat sama umatnya. Tapi umatnya juga begitu adik-adik, gak ada yang mau percaya sama firman Tuhan lagi, gak mau lagi dengar firman Tuhan. Sampai Tuhan temukan satu orang. Siapa dia? Samuel. Kira-kira kenapa ya Kak? Karena Samuel dia berbeda dengan sekitarnya, dengan teman-temannya, dengan yang lainnya. Kita tahu adik-adik, semenjak kecil Samuel itu tinggal di dalam bait Allah. Semenjak dia kecil, Samuel sudah dipersembahkan oleh Ibu Hana, oleh Bapak Elkana buat di rumah Tuhan. Sehingga dia berbeda adik-adik. Tapi adik-adik, sekalipun ada di rumah Allah, bukan berarti nggak ada yang jahat loh adik-adik. Kita tahu anaknya Imam Eli, si Hofni dan Pinehas, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan yang gak baik di mata Tuhan. Tapi Samuel ini berbeda adik-adik. Dia mau untuk memisahkan dirinya. Dia mau untuk menjadi berbeda dengan sekitarnya. Dimana yang lainnya mereka mungkin melakukan yang jahat, tapi Samuel dia tidak melakukan yang jahat. Seperti ini adik-adik contohnya. Kak Joy bawa apa ini? Wah, Kak Joy bawa Lego adik-adik. Wow, banyak sekali. Tapi adik-adik lihat, semuanya warnanya hitam. Wah, ada ban, ada ini, semuanya berwarna hitam adik-adik. Tapi kalau adik-adik lihat di sini,
ada satu Lego adik-adik yang dia berwarna putih adik-adik. Dimana yang lainnya berwarna hitam. Wah Kak, sekalipun semuanya berwarna hitam, ketika kita memakai warna yang berbeda adik-adik. Nih warna putih pasti tetap akan menjadi berbeda. Pasti akan kelihatan berbeda adik-adik. Sama dengan hidup setiap kita adik-adik. Mau gak sih kira-kira ketika kita melihat Kak sekitar kita gak taat sama orang tua Kak. Kak aku lihat temanku bantah-bantah orang tua Kak, gak taat sama guru Kak. Di saat kita melihat sekitar kita, sesama kita seperti itu, mau gak sih kita menjadi seperti Lego yang putih ini, yang dia berbeda? Mau gak sih kita di hadapan Tuhan, kita hidup berbeda dari teman-teman kita. Kita hidup taat, kita hidup dekat dengan Tuhan. Dan itu yang Samuel lakukan adik-adik. Dia berbeda sehingga dikatakan di 1 Samuel 2 ayat 26 adik-adik. Tetapi Samuel yang muda itu dia semakin besar dan semakin disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia adik-adik. Karena dia berbeda, akhirnya dia disukai oleh Tuhan. Itu poin pertama, kenapa sih Tuhan mau menjumpai Samuel adik-adik. Kemudian adik-adik, poin yang kedua adalah bahwa Samuel ini dia tinggal di dalam bait Allah. Artinya apa Kak? Berarti kita semua ini harus tinggal di gereja Kak. Berarti kita harus tidur di gereja. Bukan adik-adik. Tinggal di dalam bait Allah maksudnya adalah dia dekat dengan Tuhan adik-adik. Kak, kalau sekarang ini gimana Kak caranya kita bisa dekat dengan Tuhan Kak? Adik-adik, ada satu ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu dia bertahta di atas puji-pujian kita adik-adik. Berarti yang kita harus lakukan adalah kita harus membangun hubungan kita dekat dengan Tuhan adik-adik. Gimana Kak caranya Kak? Memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita mendoakan teman kita, keluarga kita. Ketika hal ini adik-adik, kita baca Alkitab, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita lakukan rutin, terus-terusan. Kak Joy percaya adik-adik, Tuhan pasti dekat dengan kita. Kita pasti dekat dengan Tuhan juga. Sama seperti Samuel pada waktu itu adik-adik, ketika dia tinggal di dalam bait Allah, dia tidak menjadi sama dengan yang lain. Seperti juga anaknya Imam Eli, meskipun dia tinggal, si Hofni dan Finehas ini, meskipun dia tinggal di dalam bait Allah, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan adik-adik. Dia melakukan yang jahat. Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Yang tadi Kak Joy bilang, kita harus rajin berdoa, baca Alkitab, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan supaya kita itu dekat dengan Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, setiap hari Rabu Joel Kids ada yang namanya Power of Worship. Kita mau memuji Tuhan bersama, kita menyembah Tuhan bersama, kita berdoa bersama-sama, kita memuji Tuhan. Setiap hari Rabu jam 4 adik-adik ada Power of Worship. Adik-adik boleh ikut semuanya. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Supaya apa? Supaya kita itu tinggal dekat dengan Tuhan adik-adik. Nah, ketika kita lakukan tadi yang pertama, kita berbeda dengan sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita tinggal dekat dengan Tuhan. Kak Joy percaya pasti ada sesuatu yang ketika Tuhan jumpai kita, dia akan mengubahkan hidup kita adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar poin yang pertama dan poin yang kedua. Sekarang Kak Joy mau ajak kita untuk belajar lagi. Apa sih Kak yang akan kita dapetin kalau misalnya Tuhan itu menjumpai kita Kak? Oke, yang pertama adalah kita akan menjadi pribadi yang tambah kenal dengan pribadi Tuhan. Adik-adik, Samuel sebelumnya dia belum kenal pasti dengan Tuhan. Tapi dia dijumpai, dia ditemui oleh Tuhan dan dia mengerti firman-Nya. Yang terjadi dengan Samuel adalah 1 Samuel 3 ayat 21 mengatakan bahwa dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Adik-adik,
Hari ini Kak Jo mau tanya, kalian tahu nggak sih apa itu firman Tuhan? Wah Kak, firman Tuhan tuh yang disampaikan oleh kakak-kakak nih Kak setiap minggu. Firman Tuhan ini yang disampaikan sama Pak Pendeta setiap minggu. Benar adik-adik. Tapi adik-adik, firman Tuhan dan firman Tuhan itu adalah Alkitab. Yang kita perlu baca setiap hari itu. Alkitab itu adik-adik yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita kenal Tuhan lagi. Ketika Tuhan menjumpai Samuel saat itu, dia mengerti firman-Nya karena Tuhan bicara langsung sama Samuel. Nah, kalau sekarang ketika Tuhan menjumpai kita, kita bisa lebih dekat, lebih kenal dengan Tuhan dengan membaca Alkitab, dengan menyembah Tuhan mungkin. Kita bisa menjadi pribadi yang kita mengerti apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa sih Kak yang Tuhan itu mau taruh di hidup kita. Misalnya Tuhan mau supaya kita itu jadi anak yang taat. Maka dia akan ketika dia menjumpai kita dan dia berkata begitu, kita membaca Alkitab, kita mendengarkan firman, maka kita akan mengerti adik-adik. Oh, Tuhan tuh mau kita tambah kenal dengan dia supaya kita itu semakin taat. Supaya kita itu semakin dengar-dengaran dengan firman. Dengar-dengaran dengan orang tua. Tuhan ingin ketika dia menjumpai kita, hidup kita itu berubah. Dan kita jadi apa? Kita jadi tambah kenal dengan Tuhan, tambah kenal dengan firman-Nya, tambah kenal dengan pribadinya Tuhan itu adik-adik. Nah, poin selanjutnya adik-adik, Kak Joy mau bilang bahwa aduh ini kok dingin sekali adik-adik. Sebentar ya adik-adik, sebentar Kak Joy ambil jaket dulu biar Kak Joy bisa lebih enak jelasinnya. Bentar ya. Nah adik-adik, sekarang Kak Joy udah pakai jaket nih, udah nggak kena hawa dingin lagi, udah disertai sama jaket ini. Jadi Kak Joy nggak merasa kedinginan, nggak adik-adik. Nah sekarang Kak Joy udah siap nih mau nyampein poin selanjutnya. Nah poin selanjutnya adalah bahwa ketika kita dikunjungi oleh Tuhan, ditemui oleh Tuhan, kita akan disertai oleh Tuhan. Seperti Samuel, dia juga ketika dia ditemui oleh Tuhan, dia juga disertai oleh Tuhan. Seperti di ayat ini 1 Samuel 3:19, dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak sih Kak, kira-kira disertai Tuhan tuh kayak gimana sih Kak? Kira-kira kalau misalnya kita tanpa disertai Tuhan tuh bisa nggak sih Kak gitu. Nah, contohnya ya adik-adik, misalnya nih adik-adik lagi jalan-jalan sendirian, lagi pergi sendiri lewat satu gang, terus adik-adik lihat ada satu orang jahat adik-adik. Dia mungkin adik-adik bisa diculik sama orang jahat itu. Nah, kita pasti merasa apa? Kita pasti merasa takut adik-adik lewat gang itu sendirian. Berbeda ketika misalnya kita disertai sama Pak Polisi adik-adik. Misalnya kita jalan lewat gang itu sama Pak Polisi, pasti kita nggak akan ngerasa takut kan? Pasti kita akan merasa, wah aman nih, ada Pak Polisi di sebelahku. Pasti orang jahatnya nggak berani apa-apa nih. Pak Polisi punya senjatanya, dia bisa melindungi kita, dia bisa menyertai kita adik-adik. Sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Ketika kita dikunjungi oleh Tuhan, ketika Tuhan bertemu dengan kita, maka Tuhan menyertai kita. Artinya apa Kak? Dalam lewati kita setiap ketakutan, misalnya kita dalam setiap apa yang kita takuti, Tuhan itu selalu melindungi kita. Seperti Pak Polisi tadi melindungi anak kecil ini, sehingga kita gak perlu takut. Ketika kita disertai dengan Tuhan, kita akan menghadapi segala bencana, kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena tangan Tuhan menyertai kita. Sama juga dengan ini, misalnya Kak Joy kedinginan tadi, terus misalnya Tuhan adalah si jaket ini, pasti melindungi kita dari apa? Melindungi Kak Joy dari apa tadi? Dari hawa dingin. Seperti itu adik-adik. Ketika kita kemudian berjumpa, ditemui oleh Tuhan, Dia akan menyertai kita. Di setiap langkah kita gak perlu takut. Karena ada apa? Ada tangan Tuhan yang menyertai setiap hidup kita adik-adik. Nah adik-adik, poin yang terakhir, yang ketiga, dari apa yang kita dapatkan ketika Tuhan mengunjungi kita adalah
bahwa Tuhan akan mendengarkan setiap doa-doa kita. Tuhan juga mungkin akan menjawab setiap doa-doa kita, adik-adik. Seperti pada saatnya Samuel, adik-adik. Tuhan mendengarkan doa dari Samuel. Nah, ketika Samuel berdoa untuk bangsanya, dan Tuhan mendengarkan doa Samuel, adik-adik. Tapi ada juga satu tokoh lain di mana Tuhan menjawab doanya, adik-adik. Adik-adik pasti ingat kan? Siapa? Orang yang buta dan ditemui oleh Tuhan? Bartimeus, adik-adik. Sang pengemis yang ditemui oleh Tuhan, adik-adik. Dia panggil Tuhan, 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 anak Daud. Dan akhirnya Tuhan mendatangi, dia menemui, menjumpai si Bartimeus. Bartimeus minta apa waktu itu? Minta supaya bisa melihat. Dan akhirnya pun Tuhan mengabulkan, adik-adik. Tuhan artinya apa? Tuhan menjawab doanya Bartimeus. Adik-adik, sama seperti hidup kita. Ketika kita dijumpai dengan Tuhan, kita juga bisa dijawab doanya sama Tuhan. Mungkin hari ini adik-adik minta apa dari Tuhan? Mungkin hari ini adik-adik minta supaya ulangannya lancar, Kak. Mungkin buat yang kelas 6 nih sebentar lagi ujian, mungkin minta Tuhan supaya lancar semuanya. Semua itu bisa, adik-adik, ketika kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan menjumpai kita. Kita minta pun Tuhan pasti dapat menjawabnya, adik-adik. Sama seperti hidup kita. Sekarang pilihannya ada di kalian, adik-adik. Mau gak kira-kira kalian ini buat bertemu, dijumpai oleh Tuhan? Mau gak kira-kira kalian untuk tadi yang pertama berbeda? Mau gak? Dan kalau kalian mau, sekarang Kak Jo ajak semuanya untuk tutup Alkitabnya. Kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau berdoa bersama-sama, adik-adik. Kita mau minta, Tuhan, jumpai aku, Tuhan. Adik-adik, hari ini Kak Jo mau ajak kita semua untuk fokus lagi. Kak Jo tahu kalian, Kak, aku mau Kak untuk dijumpai Tuhan. Kak Jo mau ajak semuanya, kita arahkan hati kita ke Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersihkan hatiku Tuhan, katakan Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan untuk dijumpai Tuhan. Aku mau Tuhan Kau temui aku Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu, bersihkan hatiku Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Oh, firman-Mu, bentuklah hatiku Tuhan. Bentuklah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau Tuhan, oh Tuhan, kami mau Tuhan. Kami mau selalu dekat di hati-Mu Tuhan. Oh, hanyalah menyenangkan-Mu, itulah kerinduanku. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau, yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu, itulah kerinduanku. Adik-adik, kalian sungguh-sungguh serius ingin dijumpai oleh Tuhan, nyanyikan bersama-sama. Kan hatiku Tuhan, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan, Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan.
Dengarlah hatiku Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku, ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Sekarang aku aja mau dengar suara adik-adik aja. Seturut firman-Mu. Katakan, ku mau selalu Tuhan dekat dengan-Mu Tuhan. Jumpai aku Tuhan di hatiku Tuhan. Yes Tuhan. Itulah kerinduanku, ku mau hidup seturut firman-Mu Tuhan. Temui kami, oh, yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku, menyenangkan. Itulah kerinduanku, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Mari adik-adik semua, kita lipat tangan kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai mengucapkan firman-Mu Tuhan. Biar setelah ini Kau jumpai mereka Tuhan. Kau yang lihat hati mereka Tuhan. Jumpai mereka satu persatu Tuhan. Dan ubahkan kiranya hidup mereka Tuhan. Kau jagai setiap mereka, sertai setiap mereka Tuhan. Oleh Roh-Mu saja Tuhan yang mengubahkan hidup mereka. Biar benih firman ini Tuhan tertanam di hati mereka paling dalam, bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat sepanjang firman ini Tuhan. Dan semua yang percaya dan mau hidupnya untuk diubahkan, kita sama-sama katakan amin.